Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Izati dan teman saya Yeni Putri Ramawati akan mempresentasikan materi kewajiban jangka panjang. Bab yang kita pelajari adalah 1. Prosedur formal yang terkait dengan menerbitkan utang jangka panjang. 2. Identifikasi berbagai jenis masalah ikatan. 3. Penjelasan penilaian akuntansi untuk obligasi pada tanggal penerbitan. 4. Terapan metode diskon obligasi dan amortisasi premium. 5. Penjelasan akuntansi untuk pelunasan utang. 6. Penjelasan akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. 7. Jelaskan akuntansi untuk opsi nilai wajar. 8. Jelaskan pelaporan pengaturan pembiayaan di luar neraca. Dan 9. Tunjukkan cara penyajian dan menganalisis utang jangka panjang. Yang pertama, prosedur formal yang terkait dengan penerbitan utang jangka panjang. Utang obligasi. Utang jangka panjang terdiri dari kemungkinan pengorbanan masa depan dari manfaat ekonomi yang timbul dari kewajiban saat ini yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Contohnya, hutang obligasi, hutang wesel jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, kewajiban sewa. Hutang jangka panjang memiliki berbagai persyaratan atau batasan. Hutang obligasi. Penerbitan obligasi. Kontrak obligasi dikenal sebagai indenture obligasi, merupakan janji untuk membayar. Jumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah bunga periodik pada tingkat yang ditentukan pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Sertifikat kertas biaya nilai nominal sama dengan 1.000 US dollar. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setiap semester, digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk satu pemberi pinjaman untuk memasok. Identifikasi berbagai jenis masalah ikatan. Utang obligasi. Jenis dari peringkat obligasi. Jenis umum yang ditemukan dalam praktek. 1. Obligasi aman dan tanpa jaminan. Obligasi berjangka serial dan KLAB. Obligasi konversi didukung obligasi mendalam, obligasi terdaftar dan pembawa kupon, obligasi pendapatan dan pendapatan. Penilaian akuntansi untuk obligasi pada tanggal penerbitan. Penilaian utang obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Perusahaan penerbit harus atur untuk menjamin emisi, dapat persetujuan SEC untuk penerbitan obligasi, menjalani audit dan menerbitkan prospektus. Apakah sertifikat obligasi dicetak? Penilaian obligasi utang. Harga jual obligasi ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Komunitas investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa depan yang terdiri dari 1. Bunga dan 2. Pokok. Penilaian utang obligasi. Suku bunga dinyatakan kupon atau tingkat nominal sama dengan yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi. Penerbitan obligasi menentukan kurs ini dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau par. Tingkat pasar atau hasil efektif sama dengan tingkat yang memberikan pengembalian yang sepadan dengan risiko emiten. Tingkat bunga sebenarnya didapat oleh pemegang obligasi. Penilaian utang obligasi. Bagaimana Anda menghitung obligasi jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode? Pertama, tingkat tertera dikali nilai nominal obligasi. Dan bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai biaya bunga oleh penerbit obligasi sama dengan tingkat pasar dikali nilai dukung obligasi. Menerapkan metode diskon obligasi dan amortisasi premium.
Penilaian obligasi yang diterbitkan antara tanggal bunga ketika perusahaan menerbitkan obligasi selain dari tanggal pembayaran bunga. 1. Pembelian akan membayar penjual bunga yang timbul dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. 2. Pada tanggal pembayaran bunga setelah tahun berikutnya, pembeli akan menerima pembayar bunga 6 bulan penuh. Metode bunga efektif. Klasifikasi diskon dan premi. Perusahaan melaporkan diskon obligasi dan premi obligasi sebagai pengurangan langsung dari atau penambahan jumlah nominal obligasi. Penjelasan akuntansi untuk pelunasan utang. Contoh ilustrasi, pada tanggal 1 Januari tahun 2000, General Berko menerbitkan obligasi dengan nilai pari pasar sebesar $800.000 yang akan jatuh tempo dalam 20 tahun pada 97. Biaya penerbitan obligasi yang jumlahnya $16 telah dikeluarkan 8 tahun setelah tanggal penerbitan. Keseluruhan penerbitan itu tembus 101 dan dibatalkan. Pada saat itu, saldo diskonto yang belum diamortisasi adalah $14 dan saldo biaya penerbitan yang belum diamortisasi $9.600. Berikut penjelasan dari pelunasan hutang di awal. Pelunasan hutang di awal. General mencatat rekosi dan pembatalan obligasi adalah hutang obligasi sebesar $800.000, kerugian atas penarikan obligasi $32.000, diskonto atas hutang obligasi $14.400, biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi $9.600, dan mendapatkan kas $808.000. Itu adalah jurnal dalam pelunasan hutang di awal. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang ke-6, jelaskan akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. Hutang catatan jangka panjang. Akuntansi untuk nota dan obligasi sangat mirip. Catatan dinilai pada nilai sekarang dari bunga dan arus kas pokok masa depan. Perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premium sepanjang umur wesel. Catatan tidak diterbitkan pada nilai nominal, 0 tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang yang diterima sebagai diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut menjadi beban bunga selama umur wesel. Catatan khusus situasi hutang. Catatan yang diterbitkan untuk properti, barang, atau layanan. Ketika menukar instrumen utang untuk properti, barang, atau jasa, dalam transaksi yang ditawar, suku bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali 1. Tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau 2. Suku bunga yang disebutkan tidak masuk akal, atau 3. Jumlah nominal berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Pilihan suku bunga jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, layanan, atau hak-hak lainnya. Dan jika wesel tersebut tidak memiliki pasar siap, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku. Pilihan tingkat dipengaruhi oleh 1. Tarif yang berlaku untuk instrumen serupa. 2. Faktor-faktor seperti pembatasan perjanjian, jaminan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Hutang hipotek. Surat promes diamankan dengan dokumen yang disebut hutang yang menjaminkan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Yang pertama yaitu bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang. Yang kedua, hutang penuh pada saat jatuh tempo atau dengan cicilan. Yang ketiga, tingkat bunga hipotek. Yang keempat, hipotek tingkat variabel. Untuk tujuan pembelajaran yang ketujuh, jelaskan akuntansi untuk opsi nilai wajar. Hutang catatan jangka panjang untuk opsi nilai wajar.
Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. FASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk liabilitas keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang ke-8, jelaskan pelaporan pengaturan pembiayaan di luar neraca. Pelaporan dan analisisnya, pembiayaan di luar neraca adalah upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Bentuk yang berbeda yaitu 1. Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi, 2. Entitas bertujuan khusus, 3. Sewa operasi. Alasannya, menghapus utang meningkatkan kualitas neraca dan memungkinkan kredit diperoleh lebih mudah dan dengan biaya lebih murah. Yang kedua, perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah utang yang mungkin dimiliki perusahaan. Jenis komitmen ini mungkin tidak dipertimbangkan dalam menghitung batasan utang. Yang ketiga, beberapa orang berpendapat bahwa sisi aset neraca sangat kecil. Tujuan pembelajaran yang ke-9 atau yang terakhir, tunjukkan cara menyajikan dan menganalisis utang jangka panjang. Penyajian dan analisis utang jangka panjang. Penyajian hutang jangka panjang. Catatan pengungkapan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditor, dan aset yang ditunjukkan atau dijaminkan sebagai jaminan. Nilai wajar hutang harus diungkapkan. Harus mengungkapkan pembayaran di masa depan untuk persyaratan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo dari utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Analisis utang jangka panjang, 2 rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang, yaitu rasio hutang terhadap aset sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Semakin tinggi persentase kewajiban terhadap total aset, semakin besar resiko bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 2 rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang adalah rasio bunga yang didapat kali sama dengan laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.